Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang teks eksplanasi. Kompetensi dasar yang dipelajari yaitu 3.3 mengidentifikasi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. 3.4 mengkonstruksi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulisan. Tahukah kalian apa itu pengertian teks eksplanasi? Mari kita lihat di sini. Eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Pernahkah kamu mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkunganmu? Nah, fenomena atau peristiwa tersebut seperti hujan deras, gempa bumi, angin puting beliung, dan yang lainnya. Selain itu, kita sering pula mendengar peristiwa-peristiwa yang terkait dengan masalah sosial dan budaya. Misalnya, seorang siswa SMA yang berhasil menjuarai lomba penelitian remaja, lomba salah satu jenis olahraga, atau siswa SMK yang berhasil menciptakan alat pendeteksi gempa bumi. Nah, informasi tentang peristiwa atau fenomena tersebut disajikan dalam jenis teks eksplanasi. Di setiap teks yang kalian baca, biasanya kalian akan menemukan gagasan umum. Nah, di dalam teks eksplanasi juga terdapat gagasan umum. Menemukan gagasan umum dalam teks eksplanasi. Pengertian gagasan umum atau gagasan utama adalah jenis gagasan yang sering dijadikan sebagai dasar pengembangan suatu paragraf. Gagasan utama ini letaknya bisa di awal paragraf atau biasa disebut dengan deduktif, di akhir paragraf atau induktif, dan di tengah paragraf yang keberadaannya antara di awal dan di akhir paragraf atau biasa disebut dengan deduktif-induktif. Perhatikanlah cuplikan teks berikut agar kalian lebih paham membedakan antara paragraf deduktif dan paragraf induktif. Yang pertama, pandemi COVID-19 membuat sistem pendidikan nasional mengalami beberapa perubahan kebijakan. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk mencegah penularan wabah virus corona atau COVID-19 secara lebih luas, terutama di lingkungan satuan pendidikan. Salah satu kebijakan pendidikan selama masa darurat COVID-19 tersebut adalah belajar dari rumah. Belajar dari rumah merupakan kegiatan mengubah proses pembelajaran di sekolah menjadi di rumah. Peserta didik tetap mengerjakan semua tugas dari sekolah, tetapi dilakukan di rumah. Belajar dari rumah dapat dilakukan dalam bentuk pembelajaran daring atau jarak jauh. Pembelajaran daring dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Nah, gagasan umum teks tersebut adalah tentang dampak penyebaran virus COVID-19 terhadap kebijakan pendidikan. Teks tersebut menjelaskan dampak penyebaran COVID-19 terhadap proses pembelajaran, yakni belajar dari rumah merupakan kegiatan mengubah proses pembelajaran di sekolah menjadi di rumah. Teks itu termasuk ke dalam teks eksplanasi karena mengupas tentang fenomena yang terjadi. Di dalam teks tersebut juga terkandung sebuah gagasan umum atau ide pokok, yakni dampaknya penyebaran virus COVID-19. Gagasan umum tersebut terdapat pada bagian paragraf awal, maka dinamakan sebagai paragraf deduktif. Contoh selanjutnya yaitu, tidak sedikit para pelajar yang memiliki penyakit malas membaca. Banyak ilmu yang tidak tergali oleh mereka. Mereka hanya mengandalkan peran guru dalam menerima ilmu. Kondisi tersebut sungguh memprihatinkan. Minat baca buku di kalangan pelajar masih rendah. Nah, jika
Di contoh teks tersebut, gagasan umum terletak di akhir paragraf, yaitu minat baca buku di kalangan pelajar masih rendah. Sedangkan di kalimat pertama termasuk ke dalam penjelasan teks. Tidak sedikit para pelajar yang memiliki penyakit malas membaca. Kemudian penjelasan lainnya, banyak ilmu yang tidak tergali oleh mereka. Selanjutnya, mereka hanya mengandalkan peran guru dalam menerima ilmu. Maka, kondisi tersebut sungguh memprihatinkan. Jadi dapat ditarik simpulan bahwa minat baca buku di kalangan pelajar masih rendah. Nah, ini termasuk ke dalam contoh paragraf induktif. Menemukan fakta penting dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang memaparkan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau biasa disebut sebagai kausalitas. Namun, sebab-sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Fakta dalam teks eksplanasi juga memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, ciri-ciri fakta yang terdapat dalam teks eksplanasi diantaranya: 1. Mengandung sebuah kenyataan yang kebenarannya bisa dibuktikan. 2. Memiliki sumber data yang akurat, tepat, dan nyata. Misalnya saja masalah tempat kejadian, tanggal dan waktu kejadian. Ini harus jelas. Yang ketiga, mempunyai keterangan saksi sebagai narasumber yang kebenarannya bisa diuji. 4. Memiliki sifat objektif atau yang diberikan tidak dikarang secara bebas, mengada-ngada, dan pastinya benar-benar nyata keasliannya. 5. Kalimat fakta pada umumnya bisa memberikan jawaban yang mengacu pada struktur 5W plus 1H. 6. Data informasi yang memang diambil dari sebuah kejadian nyata. 7. Biasanya menjelaskan sebuah permasalahan atau kejadian yang telah terjadi. Dalam teks eksplanasi, sejatinya mengandung banyak fakta. Bahkan mungkin bisa jadi dalam teks tersebut semuanya berisi tentang fakta. Perhatikanlah cuplikan teks berikut ini. Ada 2 teks ya, silahkan kalian perhatikan. Yang pertama, kondisi sosial ekonomi warga negaranya sangat jauh terbelakang. Kemiskinan menjadi pemandangan umum hampir melanda di seluruh pelosok negeri. Akan tetapi, ketika Kim Jong-il, pimpinannya itu meninggal, tak ada upaya penggulingan kekuasaan ataupun demonstrasi untuk menuntut perubahan politik di negerinya. Padahal peluang untuk itu lebih terbuka. Justru yang terjadi kemudian hampir seluruh warganya menunduk khidmat, mengantar jenazah pimpinannya ke liang lahat. Teks yang kedua, kalau memang sudah terkena anemia, jenis-jenis asupan alamiah seperti dari makanan sudah tak praktis lagi. Ini disebabkan makanan berzat besi perlu dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan itu tak memungkinkan. Makanya asupan zat besi perlu ditambahkan sampai anemianya terkoreksi. Biasanya mereka merasa sehat kembali setelah 1 atau 2 hari berikutnya mengonsumsi asupan zat besi. Namun, itu menghilangkan gejalanya saja. Padahal, penyakitnya masih ada sewaktu-waktu bisa muncul kembali. Oleh karena itu, agar anemia terkoreksi, dibutuhkan zat besi yang cukup sebagai cadangan di dalam tubuh. Cadangan zat besi itu berguna untuk mengganti sel darah merah yang hilang. Biasanya, asupan itu terus dikonsumsi selama 1-3 bulan sampai anemianya terkoreksi betul. Nah, dilihat dari 2 teks tersebut, ini semuanya mengandung unsur fakta. Alhamdulillah, materi pertama teks eksplanasi sudah selesai, yaitu mengidentifikasi informasi baik pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Semoga informasi yang Ibu berikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.